4.0 ini kita ini mau tahu untuk mendapatkan inspirasi dari orang-orang hebat di NTB ya, salah satunya Ibu. Amin, mudah-mudahan. Mudah jadi orang hebat. Ya, nanti ada waktu sampai mungkin 40 menit ya, paling sebentar. Nggak apa-apa, lanjut. Kalau ini berapa orang yang kita? Nah, Ibu dulu gitu. Jadi ini tayang perdana, jadi narasumber perdananya Ibu. Gitu. Oh gitu, oke. Jadi kita mulai ya Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan, tapi nanti bisa dikembangkan. Ya Ibu Ketut Walini, selamat pagi Bu. Pagi. Yes. Sehat-sehat ya Bu ya. Sehat. Ini lagi di kantor apa di rumah Bu? Di kantor PHRI. Di kantor PHRI, ya. Jadi, Ibu di di kantor atau di keseharian di rumah menjalankan ini seketat apa menjalankan physical distancing? Taat dengan aturan pemerintah ya. Kita mengurangi keluar rumah. Kita kerja seperti sekarang ini lewat telekonferensi, tapi tetap aktif. Aktif ya Bu ya. Ya. Iya. Terus ada ini di tengah COVID ini ada hal baru nggak di dalam, ada yang berubah atau ada hal baru apa yang menjadi kebiasaan Ibu saat ini atau di keluarga? Dengan semenjak COVID ini saya terus terang mengurangi kegiatan untuk di luar rumah. Ini kegiatan saya itu dari rumah saja karena anjuran pemerintah bahwa kita harus mengurangi keluar rumah untuk memutus mata rantai. Iya. Tapi di rumah tetap ini ya Bu ya, tetap cantik, tetap berdandan. Biar semangat ya Bu ya. Sehari-hari tetap jalan. Ini ya harus bersih. Hidup harus sehat dan bersih. Ya dengan adanya ini hikmahnya banyak kan ya. Hikmahnya banyak sekali di rumah. Kita seharian full berkumpul sama keluarga. COVID ini kan kita di luar aja, malam baru pulang namanya kita. Betul. Iya, Ibu kalau hal-hal baru apa nih Bu selama COVID ini? Dari pagi sampai malam tuh kan nggak pernah di rumah. Nah sekarang hal baru ini tetap ada di rumah bersama keluarga. Iya. Jadinya keakraban sama keluarga lebih banyak. Kita sembahyang bersama, makan bersama di rumah. Ini kan kita di luar ada kegiatan masing-masing. Iya. Kalau untuk menjaga supaya tetap fit Bu, ada trik khusus atau ada mungkin punya jamu tersendiri bikinan keluarga? Kalau kebiasaan saya untuk fit sehat gitu, ya harus banyak minum air putih. Kalau situasi seperti ini harus minum air hangat. Air hangat ya Bu ya. Dan kita harus hidup bersih, ya mandi walaupun tidak kemana-mana, tapi kita kan harus mandi tetap, harus cantik. Betul itu Bu. Tidak boleh. Iya. Boleh kotor-kotor kan. Betul. Tapi selalu jaga lingkungan biar bersih. Iya betul. Kan nah ini kan betul Ibu. Sederhana saja. Iya. Terus minum C, oke. Buah-buahan yang segar itu ada ini. Biar bisa kita sehat. Betul Ibu. Nah selama work from home atau di rumah aja ini Bu, mungkin sempat merasa jenuh atau malah lebih happy Bu? Karena ini sudah kurang lebih 2 bulan ya kita di rumah saja, perasaan jenuh itu pasti ada. Karena kan kita biasa keluyuran di luar rumah cari suap nasi ya, pasti ada. Cuman kan kita harus bisa menyikapi kejenuhan itu dengan kegiatan sehari-hari di rumah seperti misalnya bersih-bersih, kegiatan juga kantor harus
dilaksanakan juga walaupun di rumah, sehingga kejenuhan itu lama-lama enggak hilang dan happy sekarang karena sudah biasa, happy jadinya. Ya. Malah apa namanya, banyak hikmahnya lah ya Bu ya, jadi di rumah itu sekali. malah bisa memperhatikan yang kecil-kecil mungkin di rumah Ibu. Ya, rumah penting. jadi bersih. Rumah jadi bersih. Ini kan mungkin semua mengalami masa susah ya Bu ya di zaman pandemi ini. Tapi saya pengen tahu Ibu, kita tahu mungkin banyak orang yang tahu saat ini itu tahu Ibu Woli ini tuh enaknya aja gitu. Saya pengen tahu masa pernah apa? Halo iya Bu. Iya. Saya pengen tahu mungkin masa ketika Ibu muda itu seperti apa, terus kemudian ada di titik nol itu sampai sebagaimana susahnya, kemudian sampai berada pada saat ini, Bu. Bisa diceritakan Bu nanti biar pembaca Lombok Pos itu tahu, oh ternyata Bu Woli ini tuh pernah susah juga. Saya terus terang dari masih sekolah ya, masih SD lah gitu. Saya sudah senang berorganisasi, sehingga saya senang bersilaturahmi. Setelah itu memang sampai detik ini saya sudah punya cucu, masih senang berorganisasi. Karena organisasi itu banyak hikmahnya. Pertama, hikmahnya itu kita saling bersilaturahmi sama teman, saling mengisi sama teman dan banyak punya teman. Dan sampai menginjak punya awalnya. Dulu saya belajar usaha itu awalnya dari ngapling tanah. Ngapling tanah karena dimodalin oleh orang tua berangkat ke Lombok. Iya. Dengan itu kami memutar otak di Lombok dengan modal yang dibekali oleh orang tua, ya kita belajar ngapling tanah, meningkat menjadi developer. Dengan developer itu pernah menjadi ketua RE 2 periode. Ya, betul. Dan sampai sekarang ini saya memegang 2 organisasi yang aktif, yaitu Ketua Apindo NTB dan juga Ketua PHRI NTB. Jadi hikmah seperti itu dari rezeki yang saya dapat dari Tuhan, saya bersyukur. Sampai punya cucu. Sudah berapa Bu cucu? Cucu sudah 3. Wah luar biasa. Ya. Sudah nenek-nenek. Saya tetap beraktivitas. Saya ingin mengembangkan usaha tidak di properti saja. Saya mengembangkan juga di entertain. Restoran, saya punya pusat oleh-oleh, transportasi yang seperti itu. Berkembanglah usaha saya sampai sekarang, alhamdulillah dikasih rezeki oleh Tuhan, dikasih petunjuk yang baik oleh Tuhan, berkat kegigihan kali ya. Kegigihan dan yang paling utama. Yang paling utama restu orang tua itu tadi ya Bu ya. Jadi berangkat merantau dengan restu orang tua ya Bu ya. Iya, saya merantau dikasih pilihan awalnya sama orang tua. Setelah tamat SMA kaget orang tua milih Lombok. Kenapa Bu pilih ke Lombok padahal mungkin waktu itu banyak orang seusia Ibu ya, mungkin sampai saat ini kiblat mereka itu kan ke Jawa gitu ya Bu, ke Surabaya atau ke Jakarta. Kenapa Ibu malah milihnya makin ke timur gitu? Apalagi belum mungkin Lombok waktu itu kan belum seramai sekarang. Pada waktu itu saya sama misan-misan sekalian tamat gitu. Misan-misan saya semua milih ada Jogja, ada Bandung kuliahnya. Saya memilih Lombok. Karena saya ingin tahu ke timur itu kan belum seramai yang ke barat. Betul. Saya ingin berinovasi di tempat yang masih jernih,
masih sepi. Di situ pasti ada tantangan untuk maju. Kalau di tempat yang ramai kan banyak relasi, cepat mendapatkan relasi. Tapi kalau ke Lombok pasti ada tantangan-tantangan untuk maju. Iya. Padahal pada waktu itu kan belum ada penerbangan, baru satu, yaitu masih sepi. Iya. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 78. Wih, 78 saya belum lahir itu. Belum lahir ya. 78 saya sudah tamat SMA loh. Iya. Wow. Sudah tamat SMA itu ya. Iya. Waktu itu Lombok seperti apa ya, Bu ya? Wah, masih sepi banget. Sepi banget. Iya. Saya di sini kuliah lah ya. Sambil kerja, sekolah sambil kerja lah. Karena ingin tekad saya maju mandiri. Memang dari kecil saya punya jiwa-jiwa mandiri. Iya. Nah, kalau boleh tahu Ibu berapa bersaudara, Bu? Saya saudara 11. 11, Ibu. Waktu dulu itu kesebelasan ya, tidak ada KB. Iya. Tidak ada KB, jadinya kita saudara banyak. Betul. Ibu nomor berapa, Bu? Semua sudah menyebar saudara-saudara, Bu ya, adik kakak. Ya, sudah menyebar. Sudah nasionalis, sudah di mana-mana ada. Karena 11. Iya. Ponaan itu sudah hampir 60 lebih. Iya, luar biasa, keluarga besar sekali ini. Iya, keluarga besar. Dan betul. semua agama ada. Oke, berarti benar-benar nasionalis. Ya, nasionalis. Ibu, kalau kembali lagi ke belakang yang menjadi, Ibu punya ini nggak, sosok yang dijadikan panutan oleh Ibu, sehingga saya mau seperti mereka, saya mau seperti dia. Jadi, adakah seperti itu, Ibu, ketika waktu muda dulu? Ada. Saya mempunyai panutan pada waktu itu Pak Sofyan Wanandi. Sofyan Wanandi ini kan beliau ini betul. Tapi di umur pada waktu itu kan masih muda beliau ya. Betul. Dan kegigihan beliau, saya mengikuti perjalanan hidupnya beliau dengan buku kan banyak yang dicetak oleh beliau. Nah, dari itu saya termotivasi untuk menjadi pengusaha. Jadi memang dari muda pengennya pengusaha gitu ya, Bu? Iya, tapi saya pernah juga di PNS. Oh iya. PNS, cuman saya pensiun muda lah. Kan muda. Hidup ini harus pilihan ya. Betul. Tidak boleh dua-duanya, harus pilihan. Tidak boleh pelin-pelan. Tidak boleh pelin-pelan. Sehingga saya lebih condong memilih menjadi pengusaha. Iya. Nah, sekarang ini kan kembali lagi, Bu, zaman susah. Mungkin waktu akhir 2019, Bu, kita kan nggak kebayang, Bu, punya target atau proyeksi apa di 2020 ini sebelum COVID datang waktu itu? Ada punya cita-cita apa 2020 ini saya mau bikin apa, mau apa gitu? Ya. Saya tidak terbayang dengan adanya COVID ini. Betul. Sekali tidak ada persiapan tentang menghadapi COVID ini. Betul. Dengan adanya sebelum COVID, saya banyak sekali ingin mengembangkan usaha. Ada beberapa yang sudah saya rintis, tapi kecepatan COVID ya, jadinya sekarang masih agak ini dulu istirahat dulu. Contoh misalnya saya ingin membangun hotel, tetapi karena COVID ini dan hotel sekarang anjlok kembali ke titik nol. Dan juga banyaklah yang saya ingin mengembangkan usaha. Karena saya punya relasi banyak ya, punya teman di luar daerah. Betul. Lumayan.
Hotel ini sudah berapa Bu progresnya? Kemarin perizinan sudah ada, tinggal membangun. Tinggal membangun. Di lokasinya ya, di daerah Senggigi. Senggigi, betul, Ya, betul. daerah Senggigi. Rencana sih mengembangkan di daerah ini ya, Kute ya. Cuman kondisi seperti ini sekarang berpikir dulu. Kita lihat dulu situasi nanti ya. Iya, ya ini kan kalau kita bilang ini pengusaha di Lombok ini ujiannya kan berturut-turut ya Bu, setelah gempa kemudian COVID benar. Terus ketika gempa mungkin kita masih bisa survive lah Bu ya. Mungkin masih bisa bertumbuh bahkan. Iya, benar. Tapi ada nggak Bu kiat-kiat, kita kan juga pernah mengalami beberapa krisis ya Bu ya. Iya. Krisis kemudian terus ada waktu itu kejadian juga bom Bali yang berdampak juga di kita. Benar. Apakah pengalaman itu tidak se-ekstrim COVID-19 ini? Betul. Gempa kemarin kita ada ujian gempa saja kemarin, sebelum sebulan itu kita sudah bisa bangkit lah. Betul. Tidak ke titik nol seperti sekarang. Betul. Nah, sekarang ini saya terutama mengalami yang sudah terpuruk ya, menjadi tutup masalahnya. Iya. Tidak bisa napas. Tidak bisa napas sudah pengusaha. Karena beban terlalu banyak, harus bayar karyawan, harus menyiapkan THR. Betul. Kan berat sekali. Kalau tahapan apa Bu yang sudah ada jenjang-jenjangnya enggak Bu? Ini prediksi katakanlah COVID sampai sekian. Kalau boleh tipsnya seperti apa Bu? Saya kalau kita ingin lakukan yaitu pertama kita harus koordinasi dulu dengan pemerintah daerah. Kita pengusaha dengan pemerintah daerah harus bersama-sama kita untuk bangkit, menyatukan persepsi untuk promosi. Betul. Karena kan di Senggigi itu kan pariwisata ya. Pariwisata ini perlu promosi dan meyakinkan kepada orang luar sana bahwa kita Senggigi pada umumnya NTB ya, Lombok dan Senggigi pada khususnya itu sangat aman dan juga bersih lah dari hal-hal yang COVID ini. Kita berusaha, hotel juga semua kok ada penyemprotan dan sebagainya. Kita tetap merawat. Kami tetap rawat. Iya. Siap. Siap. Betul, harus promosi Bu. Ya. Nah, mungkin ini sudah terakhir Bu, penutup harapan kemudian closing statement dari Bu Woli ini untuk supaya yang menonton ini nanti pembaca Lombok Pos tetap semangatnya sama seperti Ibu gitu. Iya. Terakhir saya closing kami pertama, kami pengusaha, kami Ketua PHRI menghimbau atau saya secara pribadi mempunyai pengalaman juga di bidang kemajuan usaha, harus tetap bangkit, harus sabar dan tidak boleh menyerah, harus tawakal. Betul. Kedua, kita pengusaha ini harus tetap bersinergi dengan pemerintah daerah, karena bagaimanapun kiblat pengusaha itu pasti ke pemerintah. Ketiga, kita promosikan apa yang menjadi produk unggulan yang ada di daerah kita, khususnya yang di Lombok atau Senggigi. Itu mungkin Pak. Baik Ibu.
Ibu apa namanya, saya minta persetujuan untuk ini ditayangkan di YouTube-nya Lombok Pos, boleh ya Bu? Boleh, nggak Ya. apa-apa. Mas, Nanti dengan senang hati. Siap Bu, nanti di subscribe Ya. juga ya Bu, subscribe. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu Bu, ya terakhir Bu, prediksi Ibu mungkin kapan berakhirnya COVID ini? Prediksi saya September ya, mudah-mudahan September lah sudah ya, selesai. Mudah-mudahan kita berdoa, biar cepat ya. Iya betul Bu. Keluar. Iya. Kita berdoa biar cepatlah September ini udah close, betul. Selamat jalan itu COVID-19. Iya Bu, kita berdoa bareng-bareng Bu. Bareng-bareng ya. Ya. Baik Ibu Woli ini, terima kasih waktu dan kesempatannya. Senang sekali Bu kan ini Bu di pagi hari. Terima kasih. Baik Bu, makasih. Lebihnya mohon maaf. Sama-sama Bu, sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.